Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengajar sekalian, perkenalkan saya Muhammad Asori, mau menyampaikan tutorial tentang bagaimana kita bisa membuat soal online yang bisa dikerjakan siswa dari rumah, baik menggunakan HP maupun menggunakan laptop. Bapak Ibu sekalian, ya, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang memang kita sedang melaksanakan pembelajaran secara daring, ya. Sebenarnya banyak keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh, kita dapatkan dari pembelajaran moda daring itu. Diantaranya ya memudahkan kita di dalam menyampaikan materi, karena tentu saja materi akan kita bisa menggunakan membuat materi lebih menarik dengan video melengkapi dengan PowerPoint dan lain-lain. Dan juga termasuk ketika kita mengadakan uji kompetensi atau evaluasi untuk siswa, maka kemudian kita akan mudah, karena di situ kita mungkin membuat satu kali soal, buat satu paket soal itu bisa kita gunakan di beberapa kelas, dan nanti kalau anak-anak juga bisa mengerjakan di mana saja melalui HP atau melalui laptop, dan nanti setelah anak-anak itu mengerjakan, nilai akan secara otomatis terekap. Nah, itu diantaranya salah satu kelebihan daripada moda daring atau menggunakan aplikasi online. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, bukan saya bermaksud menggurui, karena mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang lebih pintar dari saya untuk membuat model-model evaluasi atau soal dengan cara online ini. Tetapi bagaimanapun juga keagungan ilmu itu tidak akan berkurang meskipun disampaikan berkali-kali. Dan saya rasa kita akan menambah wawasan pengetahuan kita setelah kita juga membaca, melihat, menyimak ilmu yang disampaikan oleh seseorang, meskipun itu mungkin berkali-kali kita dengar, ya. Pertama-tama kita akan masuk kepada program e-learningnya SMP dulu, ya, e-learning sekolah, ya. Kita klik saja, harus kita pastikan bahwa laptop kita sudah terkoneksi dengan internet, ya, sekolah. Ini, ya, kita masuk ke sini. Maaf, ini sekolah, ya, e-learningnya SMP Negeri 1, ya, ini, ya, maksudnya ini, ya. Kemudian kita masuk ke akun kita sendiri. Nah, ini akunnya, satu contoh, ini akun saya untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, ini sudah tampil akun saya di ruangan saya, e-learning SMP Negeri 1 Turen, dan ini akan muncul beberapa kelas yang kita ajarkan, ya. Di sini contohnya kelas 7C, 7E, 7F, 9A, 9B, 9C dan 9D, ya. Mungkin saya akan ambil satu contoh. Saya membuat soal online uji kompetensi 1 untuk kelas 9, ya. Saya ambil contoh kelas 9D saja ini. Kelas 9D kita klik, ya, maka muncullah seperti ini, tampilan-tampilan seperti ini. Ya. Jadi untuk membuat soal online yang bisa dikerjakan dari rumah oleh anak-anak, maka kita yang pertama mengeklik ikon tes ini, ya. Semuanya sudah pada bagian ini, ya. Kalau kita mengklik kelas kita yang kita ajarkan, akan muncul ikon standar seperti ini, ya. Nah, kita bisa memilih ikon tes ini. Kita klik tes, ya. Nah, muncullah dashboardnya ikon tes latihan. Nah, ini kita bisa memulai latihan, ya. Latihan baru di sini atau ini sama saja, ya. Kita klik aja di sini atau di sini aja, udah. Klik latihan baru lah. Ini kemudian setelah kita klik, muncullah tampilan seperti ini. Kita isi untuk judul soal kita adalah uji kompetensi bab 1 tentang iman kepada hari akhir. Nah, ini contohnya untuk kelas 9, uji kompetensi bab 1 iman kepada hari akhir. Ini contoh kalau
materi atau soal yang kita susun adalah soal dari kelas 9 ya. Saya ambil contoh kelas 9D ini uji kompetensi 1 karena kemarin materi-materi sudah kami sampaikan. Sekarang kita tinggal menguji kompetensi kemampuan anak di dalam mengukur kemampuan anak di dalam menerima pelajaran-pelajaran yang kita berikan selama moda daring ya. Jadi ini judulnya uji kompetensi bab 1 imam kepada hari akhir ya. Kemudian ini ada 2 ikon ini. Kita gunakan ya. Ini nanti saya jelaskan. Yang ini kita proses to question ya. Jadi kita proses membuat soal atau membuat pertanyaan ya. Kita gunakan. Nah, ini setelah kita klik tadi ya, muncul ikon yang cukup banyak ini ya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dan seterusnya. Nah, untuk ikon yang pertama ini adalah model-model soal yang ingin kita buat. Apakah pilihan ganda, apakah menjodohkan, apakah uraian atau yang lain-lain ya. Tapi kita bisa memilih yang sudah paketan di sini, meskipun nanti kita juga bisa memodifikasi ya. Kita buat mungkin kalau di sini pilihannya 4 kita buat 3 atau pilihannya 4 kita buat 5 dan seterusnya dan yang lainnya. Jadi misalnya untuk pendidikan agama Islam ini saya akan membuat soal dengan cara pilihan ganda. Ini kan sudah ada ikon pilihan ganda berganda, jawaban unik. Ya, mungkin option jawabannya itu 1 dan 2 atau B. Sedangkan yang ini ya, pilihan berganda, jawaban ganda. Jadi A, B, C, D dan seterusnya. Ini ada optionnya. Kita pilih ini. Kemudian kalau yang milih ini kita mengisi soal uraian. Dan seterusnya ini masih menjodohkan dan seterusnya nanti sampai pada ini adalah model-model soal yang akan kita susun di sini ya. Misalnya kita buat ini aja sekarang, pilihan berganda jawaban ganda ya. Kita ini ya, pilih yang ini sekarang. Pilihan ganda jawaban berganda, kita klik dan muncul tampilan seperti ini ya. Kita muncul tampilan seperti ini. Di sini ada question, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama kita bisa, misalnya saya sudah menyiapkan file untuk membuat soal tadi di Word ya. Sebenarnya bisa langsung di input, tapi nanti kalau saya jelaskan langkahnya satu-satu ini kan nanti akan menjadi lebih paham kita. Saya akan mengcopy ini soalnya yang nomor 1 ya. Kita copy dulu, klik copy sini, kemudian kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke program e-learningnya ini ya, menjadi soal nomor 1. Ini masih berupa pertanyaan saja. Arti hari kiamat menurut istilah tercakup di bawah ini kecuali ya. Ini adalah pertanyaan nomor 1, nanti secara otomatis ada pertanyaan. Kemudian ada pilihan jawaban 4 ini opsinya, 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D. Saya akan memberikan opsi yang pertama dulu, yaitu rusaknya, ini menurut soal PAI yang ini ya, rusaknya alam semesta dengan segala isinya ya. Ini ada semesta harusnya. Ini kita kembali ke sini ya, rusaknya alam yang A ya. Ini A titik, rusaknya alam semesta kurang S ya, dengan segala isinya. Nih. Kemudian yang B, kerusakan alam semesta. Nah, ini yang B saya copy juga ke sini, di copy ya. Kemudian dipindahkan ke sini, Ctrl V ya, atau tempel ya. Diklik kanan, tempel, sama saja ini. Klik kanan tempel lah. Tempel ini sama ya. Tempel di sini. Nah, sama. Oke, akan masuk ke sini ya. Atau langsung kita bisa buat seperti ini ya. Ctrl V langsung. Kerusakan asma sehingga musnah ya. Ini kita buat option yang B. Nah, musnah. Nah. Kemudian option yang C. Kembali lagi ke sini yang C ya. Ini tadi saya memberi tanda kuning-kuningnya adalah untuk saya hilangkan dulu kuning-kuningnya biar ya. Kerusakan sesuatu yang menjadi bagian
kita copy dan kita pindahkan juga ke option, untuk option yang C, Ctrl V ya. Ini. Nih, kita hapus. Ini adalah yang option C. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir ini untuk option D, kita copy dulu. Copy, kemudian kita pindahkan lagi ke sini menjadi option yang D ya. Ini. Nah, ini sudah cukup ya. Dan jangan lupa setelah ini soal-soal sudah tersusun, pertanyaan ada, pilihan jawaban sudah ada, kita tentukan kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya ini kita bisa langsung memberi tanda kuncinya di sini. Nih, misalnya yang C, saya pilih yang C ya. Ya. Kalau kita berencana membuat soal ini adalah 25 soal, berarti nanti masing-masing skor apabila siswa menjawab benar ya, ini kita isi dengan 4 ya. Kalau kita buat soal 25, tapi kalau soalnya hanya 4, soalnya hanya 10, berarti skor maksimal 10. Tapi sebenarnya ini juga tergantung kepada bobot soal tersebut, apakah soal ini bobotnya sulit ya, sehingga patas kita berikan skor 10, 15 atau 7 atau bahkan mungkin 2, ya terserah kita. Yang penting nanti skornya sesuai ya, 100% ya. Misalnya kita buat skor yang di sini yaitu 25 ya, karena ini adalah soal sulit ya. Maka ini berarti sudah cukup ya. Untuk soal nomor 1 sudah cukup ya. Kita kemudian add this question to the rest ya. Kita klik yang ini. Berarti kita sudah jadi membuat satu soal ya. Nah, kita tambahkan lagi berikutnya soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 kita klik di sini. Soal yang nomor 2 kita klik di sini ya. Kita gunakan inti untuk soal yang nomor 2 misalnya. Nih. Kita copy seperti biasanya, copy. Kemudian kita pindahkan ke sini. Untuk pilihannya juga sama seperti tadi. Hari pembalasan ini yang A. Ini hari pembalasan ini adalah A. Kemudian yang kedua ya, siksa neraka itu adalah pilihan yang B. Ini kita tulis B, siksa neraka. Kemudian yang C, nah ini yang C, kita ya warnanya kita hilangkan dulu. C, kiamat kubro misalnya. Ini kiamat kubro yang C. Nah, yang D, kiamat sugro. Kiamat sugro yang D ya. Yang D nih, kiamat sugro. Kemudian kita tentukan ya kuncinya, kita klik, jangan lupa ya. Ini skornya misalnya 20 ya, skornya 20 ya. Itu sudah selesai. Kita tinggal menambahkan add this question to the rest ya. Kita klik yang ini. Kita udah dapat 2 pertanyaan
dari soal ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 3 ya. Kita klik di sini lagi nomor 3 ya. Nomor 3 di sini. Dapat lagi soal nomor 3. Nah, ini kebetulan ada beberapa kalimat pada satu soal ya. Saya lihat ini, perhatikan firman Allah berikut ini ya. Ini ada soal satu kalimat, yang berikutnya kalimat yang malah dari sini ya, dari kanan ya, kemudian yang ketiga. Ya, kita ambil yang satu kalimat yang atas ini dulu ya. Ini kita copy ya, kemudian ya, kemudian kita masukkan ke question ini, Ctrl V ya. Ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini advanced setting itu adalah gunanya untuk mengatur format seperti pada Word ya. Karena tadi ada huruf Arab, maka kita advanced setting. Begitu juga dengan apabila ada gambar atau skema, bisa kita atur melalui advanced setting ya. Nih, jadi misalnya kembali lagi ke soal yang tadi ya. Ini ya, kita copy sekarang di sini. Copy Arabnya sampai di sini ya. Ini Ctrl copy ya. Ya, kita tempel di sini. Nih. Ini sudah menjadi soal ya. Kalau mungkin hurufnya kurang besar ya bisa dibesarkan ukuran hurufnya ya. Ini mungkin menjadi 18. Nah, ini besar. Atau 16 boleh, 16 ya. 16 atau 18. Nah, ini ya. Kemudian baru kita ke optionnya. Optionnya di sini yang pertama kita copy dulu. Nah, ini untuk option yang pertama A, ini ya. A ini. Kemudian option yang B. Ini option yang B. Kita pindahkan juga ke sini. B. Option yang C ya, di blok dulu baru kemudian di copy. Kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke kotak ini, option C. Kemudian yang D, option D. Ini warnanya biar nggak kuning karena ini adalah kuncinya, maka saya hitam. Nah, ini akan warnanya. Hari ya, kita blok satu baris saja untuk ini ya. D. Nih. Ya, berarti ini sudah cukup. Kita tinggal memberikan kuncinya. Nah, ini kuncinya adalah yang D misalnya ini. Ini skornya kita katakan 15 ya. Atau mungkin skor buat sama semua juga tidak masalah. Nah, kalau sudah kuncinya kita dan kunci dan skor sudah kita atur, baru kita klik lagi add this question to the rest. Ini memasukkan pertanyaan yang kita buat ke tempatnya dan kemudian kita buat pertanyaan tambahan lagi. Nah, ini kita sudah buat 3 pertanyaan ya. Ini skornya sudah total 60 ya. 25, 20, 15, 90. Tinggal 40. Nanti kalau satu soal lagi yang terakhir 40 maka pas 100 ya. Sekarang kita tambah lagi satu soal lagi yang sama, pilihan ganda ya. Berikutnya kita tambahkan satu soal lagi untuk soal yang nomor 4 ya, sebagai pelengkap.
Karena soal nomor 4 ini kita lihat di layar, itu juga bertingkat kalimatnya, maka saya akan mengcopy mulai dari kalimat yang pertama. Ini kita copy dulu dan kita ini buatkan untuk soal nomor 4 ya. Kita gunakan advanced setting karena bertingkat tadi ya. Jadi untuk pernyataan ini kita copy keseluruhan saja sampai sini, boleh ya. Kemudian Ctrl C atau copy dan kita pindahkan ke advanced setting tadi ya. Jadi ini jangan lupa mengklik ini ya, sehingga nanti akan tampil seperti ini. Nah, kita tinggal mengatur ya, enggak apa-apa sebenarnya seperti ini ya bentuknya ya. Baru kemudian opsinya kita juga 1, 2, 3. Opsinya kita pilih A 1,2,3, kemudian B ya, yang B 124 1,2,4, sedangkan yang C 134 yang C ini ya, C 1,3,4, dan yang D adalah 234, yang D 2,3,4. Mungkin jawaban yang paling benar kita anggap adalah jawaban yang B. Skornya 40. Dan kita tambahkan ya. Kita tambahkan ini. Jadi sekarang kita sudah membuat 4 soal, berarti kita 4 pertanyaan dari total skor 100. Jadi kalau anak-anak menjawab 4 soal ini dengan jawaban yang benar, maka anak-anak akan mendapatkan skor 100 ya. Sekarang kita lihat untuk siswa mungkin ya. Untuk siswa yang mau mengerjakan kita contohkan seperti ini ya. Mungkin jadi siswa bisa memasuki link tes ini ya. Kemudian mulai mengerjakan dengan mengeklik uji kompetensi bab 1 imam akhir, judul yang kita buat tadi, start test seperti ini ya. Maka akan tampil pertanyaan seperti ini. Nomor 1, arti hari kiamat menurut istilah tercakup di bawah ini kecuali ya. Misalnya kerusakan sesuatu yang kita pilih jawaban C ya. Next, pertanyaan berikutnya. Quran nomor 2, Quran surat Al-Zalzalah 1-6 menjelaskan tentang proses kiamat kubro misalnya. Ya. Next. Kemudian pertanyaan nomor 3, perhatikan firman Allah berikut ini. Pada saata atiatan la riba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya misalnya kita menjawab yang D ya, klik yang D. Kita next question yang pertanyaan berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita coba pilih yang C misalnya. Entes ya, misalnya ini ya. Jadi ini sudah selesai, maka nama siswanya di sini, kemudian total skornya adalah 60 dari 100 ya. Ini ya. Jadi beginilah cara membuat soal online dari media pembelajaran kita e-learning SMP Negeri 1 Duren. Dan mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu, sehingga semangat kita untuk mengajar akan lebih kuat dan sukses ya. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.